Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Hril Kamalah. Saya adalah dosen keperawatan di Prodi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kesehatan Jiwa dan Psikososial. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa keperawatan, khususnya sarjana keperawatan, yang saat ini sedang semester 4. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip serta tren isu, kesehatan, dan keperawatan jiwa saat ini. Mata kuliah ini juga membahas tentang diagnosa sehat jiwa dan diagnosa resiko. Dalam mata kuliah ini juga dibahas tentang klien sebagai sistem yang adaptif dalam rentang respons sehat jiwa sampai dengan gangguan jiwa, psikodinamika, kemudian terjadinya masalah kesehatan, keperawatan jiwa yang umum di Indonesia. Kemudian ada juga upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Mata kuliah ini terdapat 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk capaian pembelajarannya, ketika nanti mahasiswa diberikan data atau diberikan kasus, mahasiswa mampu menstimulasi masyarakat atau orang-orang dengan sehat jiwa. Dan kemudian ketika mahasiswa diberikan masalah terkait dengan gangguan psikososial, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial. Materi perkuliahan ini disampaikan melalui DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam deliverynya, kami menggunakan modul, buku ajar, dan kegiatan praktikum di laboratorium. Kemudian interaksinya kami dapatkan selama pelaksanaan perkuliahan dan kegiatan praktikum di laboratorium. Kemudian untuk asesmennya, kami juga melakukan ujian berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selain itu, kami juga melakukan ujian untuk skill laboratoriumnya terkait dengan intervensi keperawatan yang nantinya akan dipelajari mahasiswa untuk menurunkan masalah-masalah psikososial yang mungkin dihadapi oleh pasien. Untuk materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini meliputi stimulasi manajemen stres berbasis spiritual Islam, kemudian asuhan keperawatan jiwa psikososial dan sehat. Untuk asuhan kesehatan jiwa yang sehat pada ibu hamil, kemudian pada bayi, kemudian pada toddler, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian untuk asuhan keperawatan kesehatan jiwa psikososial nanti akan dipelajari terkait dengan situasi bencana, permasalahan kecemasan, keputusasaan, distres spiritual, masalah psikososial pada pasien HIV/AIDS, masalah psikososial pada pasien COVID-19, dan masalah psikososial pada pasien-pasien dengan non-communicable disease. Untuk asesmennya atau tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa berupa tugas individu dan tugas kelompok. Terkait tugas individu, mahasiswa khususnya untuk praktikum
Mahasiswa akan mempersiapkan laporan pendahuluan praktikum di setiap topik pertemuan praktikum laboratorium. Kemudian untuk tugas kelompok, mahasiswa akan membuat buklet terkait dengan asuhan sehat jiwa sepanjang rentang kehidupan. Seperti tadi, untuk ibu hamil, untuk bayi, menstimulasi bayi, kemudian menstimulasi toddler, anak preschool, anak school, remaja, dewasa, dan lansia. Selain itu, mahasiswa juga secara berkelompok akan membuat video manajemen stres dan membuat video tentang bagaimana cara mengatasi kecemasan atau ansietas pada pasien. Untuk komponen penilaiannya, tugas terstruktur akan kami berikan persentase sebesar 15%, untuk UTS-nya sebesar 25% yang akan kita lakukan di pertengahan perkuliahan. Kemudian ujian akhir semester akan mendapatkan bobot sebesar 25%. Untuk ujian labnya, skill labnya akan mendapatkan bobot 25%, dan untuk personal behavior-nya adalah 10%. Semua komponen penilaian tersebut akan menjadi satu kesatuan dalam penilaian mahasiswa. Berikut ini adalah video tentang pembelajaran ketika dilakukan pembelajaran praktikum pada mahasiswa pada pertemuan ke-11 tentang asuhan keperawatan pasien yang mengalami ansietas atau cemas, sehingga nanti mahasiswa akan belajar bagaimana cara melakukan intervensi keperawatan pada pasien agar cemasnya berkurang. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ya. Teman-teman, minggu lalu kita sudah praktikum tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan sehat jiwa. Kita memberikan stimulasi ketika pasiennya mengalami kemunduran atau kurang bagus, tapi kalau sudah bagus kita dukung jiwanya. Nah, kalau yang ini kita akan praktik untuk melakukan intervensi pada pasien yang mengalami diagnosa cemas. Ada yang pernah merasakan cemas di kelas ini? Pernah. Apa yang kamu lakukan ketika merasakan cemas? Tidur, keliling tidur ya? Ada yang lain selain tidur? Makan, baik. Harisa banyak makannya ya. Oke. Itu tidak salah, cuman memang kurang bagus. Hari ini kita akan belajar sebagai perawat, kita akan melakukan intervensi atau tindakan keperawatan pada pasien kita ketika pasien kita mengalami cemas. Yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah distraksi. Distraksi itu mengalihkan. Bisa jadi teman-teman nanti mendistraksi dengan cara membaca buku. Kalau misalnya memang pasienmu suka membaca buku atau membaca komik, kalau dia sukanya mendengarkan musik, ya nanti kita distraksi dengan musik. Kalau dia sukanya nonton drama Korea, mungkin ada yang suka nonton drama Korea? Suka, oke. Itu bisa jadi salah satu distraksi teman-teman untuk menurunkan kecemasan. Nah, itu satu. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Nah, bagaimana kalau kita coba saja? Oke? Bisa minta tolong Mbak Lili untuk naik ke sini, duduk di sini. Teman-teman, ketika ada pasien, teman-teman bertemu dengan pasien yang cemas, teman-teman bisa lakukan ini, nafas dalam namanya. Nah, kita instruksikan kepada pasiennya, Mbak Lili saat ini sedang mengalami cemas. Mbak Lili bisa tarik nafas dalam menggunakan hidung perlahan-lahan, kemudian ditahan,
Dihitung 1, 2, 3, kemudian dikeluarkan lewat mulut, dihembuskan seperti huruf O. Coba kita lakukan bersama. Tarik nafas lewat hidung pelan-pelan. Tahan 1, 2, 3, 4. Keluarkan lewat mulut membentuk O. Bagus Mbak Lili. Ini dilakukan dengan perlahan. Kalau teman-teman melakukannya dengan cepat-cepat, tergesa-gesa, efeknya tidak akan sebagus ketika teman-teman melakukannya dengan tenang. Ini juga bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman mengalami kecemasan pada dirimu sendiri. Kalau kamu misalnya harus presentasi, kamu cemas tuh. Nah, bisa lakukan olah nafas ini, tarik nafas ini dilakukan sendiri, tapi dengan pelan-pelan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah hipnosis 5 jari. Nah, hipnosis 5 jari ini bisa menurunkan kecemasan. Tetapi sebelum kita lakukan ke pasien, kita baiknya mengkaji dulu. Kita kaji yang pertama adalah kondisi kesehatan pasien saat ini. Misalnya, kondisinya pasien saat ini sedang ada di rumah sakit. Nah, kita nanti yang pertama akan menggait atau akan mengarahkan pasien untuk berpikir ke keadaan si pasien ketika sehat. Dia bisa jalan-jalan sama temannya, dia bisa lari-lari, dia bisa shopping sama teman-temannya, misal seperti itu. Nanti yang kedua adalah kita akan mengkaji orang-orang yang disayangi oleh pasien, misalnya ibunya, bapaknya, atau adik misalnya, atau bahkan neneknya. Kita kaji dulu. Kalau Mbak Lili, siapa sih orang yang paling Mbak Lili sayangi? Orang tua. Orang tua. Kegiatan apa dengan orang tua yang saat itu sangat membekas di pikirannya Mbak Lili yang sangat menyenangkan? Tidak ada. Masa tidak ada? Mungkin ketika makan bersama, dan itu akan sangat dirindukan Mbak Lili ketika mungkin nanti Mbak Lili bekerja di luar kota. Waktu Dulu ngapain? sebelum kelas 3. Sebelum kelas 3. Apa SD. itu? Oh, SD. Ada kesedihan apa? Orang tua udah pisah. Oke. Saat itu masih bisa bersama ya. Oke. Kita lakukan hipnosis 5 jari ke pasien ya. Mbak Lili, silahkan tutup matanya. Tarik nafas dalam lewat hidung. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Oke, sekarang bisa angkat tangannya, ya, angkat tangannya. Kita temukan antara jempol dengan jari telunjuk. Kemudian Mbak Lili bisa membayangkan keadaan sehatnya Mbak Lili. Nah, ketika Mbak Lili sehat, Mbak Lili bisa berangkat ke kampus, kemudian belajar dengan teman-temannya Mbak Lili, bermain bersama teman-teman, kemudian ketika jam istirahat bisa kangen bareng-bareng, makan siang. Rasanya sangat menyenangkan ya Mbak Lili ya. Kemudian setelah itu temukan jempol dengan jari tengah, dan kemudian Mbak Lili silahkan membayangkan tentang orang yang paling Mbak Lili sayangi, yaitu orang tuanya Mbak Lili. Dua-duanya Mbak Lili sayangi, dua-duanya juga menyayangi Mbak Lili. Dua-duanya sudah membersamai Mbak Lili, memberikan yang terbaik untuk Mbak Lili. Bagus, ingat lagi momen sebelum ketika Mbak Lili SD, ketika Mbak Lili TK bersama orang tua. Good, bagus Mbak Lili. Kemudian kita satukan antara jempol dengan jari manis. Silahkan Mbak Lili mengingat tentang prestasi yang pernah Mbak Lili dapatkan. Mbak Lili pernah juara 2 di Tegal ya, luar biasa. Tidak semua anak, tidak semua orang bisa meraih prestasi itu, dan Mbak Lili lah salah satu yang luar biasa yang bisa mendapatkan prestasi itu. Mbak Lili sangat hebat, Mbak Lili sangat bahagia mendapatkan juara itu.
Good. Ya. Yang terakhir kita akan membayangkan saat ini Mbak Lili ada di pantai. Dengarkan deburan ombaknya. Kemudian ada angin yang berhembus yang sangat nyaman untuk Mbak Lili. Rasanya semua masalah Mbak Lili hilang. Perasaan cemasnya hilang. Mbak Lili merasa nyaman. Oke. Boleh tarik nafas lewat hidung. Kemudian keluarkan lewat mulut. Buka mata pelan-pelan. Dan Mbak Lili merasakan nyaman. Oke. Itu hipnosis 5 jari. Bisa dilakukan ketika seseorang mengalami cemas, ketika pasienmu mengalami cemas. Misalnya, pasienmu akan dilakukan tindakan perawatan luka ataupun misal dilakukan infus. Nah, ada perawat yang infus, teman-teman sebagai partnernya mungkin bisa melakukan hipnosis 5 jari untuk menurunkan cemasnya. Oke? Ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke. Yang terakhir adalah dengan cara spiritual. Spiritual itu masing-masing agamanya. Kalau pasienmu agamanya Islam, mungkin bisa diajarkan untuk misal istighfar, kemudian mengaji atau sholat. Itu bisa dilakukan ya. Nah, kalau yang agamanya Kristen pun atau Hindu atau Buddha bisa melakukannya sesuai dengan agamanya masing-masing, kepercayaannya masing-masing. Nah, itu 4 cara yang hari ini kita pelajari untuk menurunkan kecemasan pada pasien kita. Ingat teman-teman, diagnosa cemas itu tidak hanya ada pada pasien yang ada di rumah sakit. Bisa jadi orang-orang yang di komunitas, teman-teman juga akan menjumpainya di kalangan komunitas. Misalnya nih, tetanggamu mungkin ada masalah sehingga dia merasa cemas. Nah, mungkin teman-teman sebagai perawat atau calon perawat bisa membantu dengan menurunkan kecemasan dengan 4 cara ini. Bisa dipilih salah satu. Oke, terima kasih Mbak Lili. Silahkan duduk lagi. Kan saya Romasyani izin bertanya Ibu, apa saja manfaat dari hipnosis 5 jari selain untuk mengurangi kecemasan? Oke, good. Bagus Mbak Retno. Hipnosis 5 jari ini selain untuk menurunkan kecemasan, juga bisa untuk menurunkan stres. Kalau teman-teman mengalami stres, banyak pikiran karena mau ujian misalnya, nah itu bisa dilakukan hipnosis 5 jari. Untuk pasien-pasien misalnya hipertensi, diabetes, dengan hipnosis 5 jari ini mereka bisa merasa nyaman sehingga gula darahnya bisa turun dan tekanan darahnya pun bisa turun. Itu manfaat lain dari hipnosis 5 jari. Oke? Nah, ya, terima kasih Mbak Retno. Teman-teman, sekarang boleh evaluasi ya. Masih ingat nggak hipnosis 5 jari itu tadi menempelkan jempol dengan apa saja? Dengan telunjuk. Memikirkan apa tadi? Kondisi paling sehatnya. Bagus. Kemudian dengan jari tengah apa yang dipikirkan? Orang yang disayangi. Kemudian jempol dengan jari manis. Memikirkan prestasi. Oke, prestasi yang pernah diraihnya. Good. Yang terakhir jempol dengan Oke, dengan jari kelingking. Apa yang dibayangkan? Tempat yang nyaman disukai. Oke, good. Bagus teman-teman. Karena sudah tidak ada pertanyaan, Bu Ais tutup ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk materi di perkuliahan di ruang kuliah ya, untuk diagnosa ketidakberdayaan. Bu Ais tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Demikianlah video pembelajaran tentang bagaimana menurunkan kecemasan pada pasien. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.